Halo, perkenalkan nama saya Dewa Bagus Gede Krisna Jayanta Nugraha. Saya CPNS Kementerian PU dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Saat ini saya akan menjelaskan terkait tugas profil instansi dan tugas pribadi saya yang ada di Direktorat Irigasi dan Rawa. Yang pertama-tama terkait profil instansi. Sudah saya sebutkan sebelumnya, saya ditugaskan di Direktorat Irigasi dan Rawa di Subdirektorat Wilayah 1, yaitu yang menangani di daerah irigasi di Sumatera, ya di Pulau Sumatera. Jadi tugas utama instansi ini adalah melaksanakan pembinaan, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem termasuk pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa. Kemudian untuk struktur organisasi sendiri di sini dikepalai oleh Kasubdit yaitu Pak Tesar. Kemudian ada tiga ketua tim, ada Ibu Ratna Firmani, ada Pak RH Intan, dan Ibu Nita Yulianti. Nah, saya sendiri berada di bawah Pak RH eh, di sini. Kemudian untuk tugas dan layanan, di sini jabatan fungsional saya sebagai Pranata Komputer Ahli pertama. Eh, Saya peran di unit kerjanya yang pertama menjadi pengelola data dan informasi irigasi dan rawa untuk wilayah Sumatera, terus mengembangkan dan memelihara aplikasi pendukung pekerjaan seperti aplikasi Sipuri yaitu sistem sistem pengusulan irigasi, aplikasi CED yaitu sistem informasi elektronik daerah irigasi dan dashboard monitoring ya. Kemudian saya juga menyajikan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Kemudian memberikan dukungan teknis teknologi informasi dari troubleshooting, integrasi data dan keamanan. Kemudian untuk layanan yang dihadirkan, yang bisa saya hadirkan di sini adalah yang pertama penyediaan data dan laporan kondisi irigasi dan rawa berbasis digital, kemudian pembuatan dashboard, peta interaktif, dan visualisasi untuk monitoring dan evaluasi, kemudian dukungan sistem informasi, pengembangan, pemeliharaan, ataupun troubleshooting, kemudian arsip digital dan dokumentasi data usulan dari daerah, dan analisis data untuk rekomendasi kebijakan atau program. Eh, Kalau dari standar layanan, saya sendiri Eh, yang pertama ada data harus valid, ya, akurat, mutakhir, dan konsisten. Kemudian informasi yang disajikan dengan tepat waktu sesuai kebutuhan rapat atau evaluasi. Kemudian sistem atau aplikasi harus mudah diakses, aman dan andal. Kemudian laporan dan dashboard harus jelas, interaktif, dan mendukung pengambilan keputusan. Dan kemudian responsif dalam memberikan dukungan teknis kepada pegawai lain. Untuk kontribusi saya pada tujuan besar instansi adalah yang pertama, mendukung pengelolaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa di Sumatera melalui data yang terintegrasi, kemudian membantu tercapainya program ketahanan pangan nasional dengan penyediaan data berbasis bukti. Kemudian mendukung implementasi Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang ketahanan pangan melalui dashboard dan analitik data. Kemudian meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelola data di sumber daya air, di, Dij- eh, di Dijen Sumber Daya Air, di Direktorat Irigasi dan Rawa, Subdit Wilayah 1. Kemudian untuk refleksi diri, di mana ciri smart ASN yang sudah saya jalankan adalah yang pertama kompeten, yaitu saya sudah memanfaatkan keahlian di bidang teknologi informasi untuk mengelola data dan membuat visualisasi atau dashboard bagi pimpinan.
Kemudian yang kedua adalah adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan sistem atau aplikasi baru seperti Sipuri atau CED, serta kebutuhan data yang berubah-ubah sesuai prioritas nasional. Kemudian kolaboratif, berusaha mendukung rekan kerja lain, dengan layanan data dan dukungan teknis agar pekerjaan tim lebih mudah. Kemudian poin selanjutnya, apa yang bisa ditingkatkan? Yang pertama, kemampuan analisis data lanjutan, bisa menggunakan machine learning atau predictive analysis untuk, memberikan insight yang lebih strategis. Kemudian yang kedua, peningkatan, komunikasi efektif agar hasil data dan dashboard yang saya buat bisa lebih mudah dipahami oleh pimpinan maupun rekan kerja non teknis. Eee, Poin selanjutnya, terkait hal sederhana yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kinerja layanan. Yang pertama, membuat standar template dashboard dan laporan, seragam, jelas dan mudah dipahami agar layanan data lebih konsisten dan profesional. Kemudian yang kedua, membangun dokumentasi dan knowledge sharing sederhana, misalnya panduan singkat penggunaan aplikasi atau dashboard agar rekan kerja bisa lebih mandiri dan efisien dalam mengakses data. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.